kita akan mencoba membuat rangkaian start motor listrik dengan hubung bintang dan hubung delta. Kelebihan start dengan hubung bintang adalah arus listrik startnya yang lebih efisien dibanding hubung direct online, dimana untuk mendapatkan torsi maksimum arus start yang dibutuhkan pada rangkaian bintang hanya sebesar 1,5 sampai 2,5 kali dari arus nominal yang dibandingkan dengan metode direct online yang arus startnya bisa 5 sampai 8 kali arus nominal motor pada saat running. Tapi kelemahan start bintang ini adalah torsi yang dihasilkan tidak maksimal. Beda cerita kalau kita pakai koneksi delta, maka torsi yang dihasilkan bisa maksimum. Namun kelemahannya adalah arus start yang lebih besar, seperti yang saya sampaikan tadi, sebesar 5 sampai 8 kali arus nominalnya. Maka kita buatlah startnya menggunakan hubung bintang supaya arus start tidak terlalu tinggi. Nah, setelah mencapai torsi maksimalnya pada rangkaian bintang, maka rangkaian kita ubah menjadi hubung delta untuk mendapatkan torsi maksimum dari motor listrik tersebut. Nah, ini contohnya. Perhatikan pada saat startnya kita menggunakan hubung bintang dan setelah beberapa detik ada perubahan suara menjadi hubung delta ya. Jadi yang delta ini lebih cepat. Nah, perhatikan videonya. Oke, langsung aja. Program yang akan dibuat adalah ketika tombol start ditekan, maka motor listrik akan start dengan hubung bintang, dan setelah 7 detik motor listrik beroperasi menggunakan hubung delta. Algoritmanya adalah ketika kita menekan tombol start, maka timer akan aktif dan motor mulai beroperasi dengan hubung bintang menggunakan K1. Dalam hitungan 7 detik, motor beroperasi dengan hubung delta menggunakan K2. Begitu ditekan tombol stop, maka motor berhenti beroperasi. Untuk pengalamatannya dengan PLC Ladder Simulator 2, kita menggunakan 3 buah input dan 3 buah output. Input yang pertama adalah dengan alamat I0.0, tipenya input, berfungsi sebagai start. Input yang kedua adalah alamatnya I0.1, tipenya adalah input, fungsinya sebagai tombol stop. Input yang ketiga dengan alamat I0.2 yang berfungsi sebagai overload atau pengaman beban lebih. Nah, overload ini akan aktif untuk menghentikan operasional motor listrik. Output yang pertama kita menggunakan timer, alamatnya adalah O0.0. Nanti kita setting 7 detik. Output yang kedua adalah K1 dengan alamat O.1.
0.2.0.1 berfungsi sebagai kontaktor hubung bintang. Output yang ketiga adalah dengan alamat O0.2. Ini adalah K2 yang berfungsi sebagai kontaktor hubung delta. Oke, kita bikin laddernya menggunakan VLC Simulator 2. Yang pertama adalah kita buat inputnya dulu, yaitu input. Kita tentukan di sini adalah I0 0.0. Kita kasih alamat ini adalah start. Oke, save. Input yang kedua adalah O.0.1. tagnya adalah kasih nama stop dan save. Input yang ketiga adalah I0.2. kita kasih tag overload, kita singkat aja OL. Save. Nah, terus kita bikin outputnya adalah 0.0.0. kita kasih tag adalah KT. Oke, save. Output yang kedua adalah O0.1, kasih tag K1. Oke, save. Output yang ketiga adalah O0.2, kita kasih tag K2. Oke, save. Kita sudah siapkan komponennya. Selanjutnya kita bikin laddernya. Kita buat terang, kita pilih KT, tag KT. Oke. Nah, untuk mengaktifkan KT ini kita perlu tombol stop. Yang dipilih adalah normally close, tagnya adalah stop. Oke, add. Selanjutnya ini listrik sudah mengalir langsung. Kita kasih tombol start untuk mengaturnya adalah, nah, kita kasih tag, kasih tombol start. Oke. Nah, selanjutnya supaya kita menekan tombol start maka KT ini akan aktif, kita perlu menambahkan pengujinya dengan memberikan seperti ini ya. Udah jadi auxiliary-nya, baru kita tambahkan. Ini adalah miliknya KT. Oke, jadi begitu KT aktif maka normally open KT ini juga ikut aktif ya. Selanjutnya untuk memutus apabila terjadi overload maka kita tambahkan normally close overload, tagnya adalah overload. Oke, nah ini kita coba ya. Nah, ini kita tentukan tombol inputnya adalah push button, save. Oke ya. Terus yang tombol start ini juga push button, kita kasih push button. Oke, save. Oke, nah overload ini kita biarkan saja, dia masih toggle ya. Kita coba, kita tekan tombol start. Nah, maka coil timer sudah aktif. Kita kasih stop, nah, maka dia akan stop. Coba kita start. Sementara overload kita tes. Nah, timer juga oke, stop. Oke ya. Kita kembali lagi. Selanjutnya kita pasang timer. Timer kita lihat di sini di toolbarnya ini ada gambar timer, icon timer. Kita pilih ya. Nah, karena kita mau pilih timer on ya. Kita tambah di sini. Oke. Ini T-nya karena masih pertama, kita kasih 0. Oke. Nah, ini adalah waktu tundanya. Kita kasih waktu tundanya adalah 7 detik. Oke. Nah, ini sudah jadi ya. Tapi ini langsung aktif karena arus listrik mengalir langsung timer. Makanya kita kasih kontaktor punya KT. Jadi ketika KT ini on, timer ini on, nah maka timer ini akan aktif. Selanjutnya kita bikin K1 ya untuk mengoperasikan hubung bintang.
kita kasih rang di sini, kita kasih tag adalah K1. Oke, ini K1 sudah ada tetapi dia langsung aktif. Nah, supaya K1 ini aktif pada saat start adalah kita kasih kontaktornya, kita kasih filenya adalah T, ini karena timer buatnya masih 0, kita kasih yang TT. Oke, add. Nah, selanjutnya ini begitu kita tekan tombol start, maka dalam waktu 7 detik hitung mundur K2 akan aktif. Ya, kita bikin K2 nya, kita bikin K2, kasih rang lagi, tagnya adalah K2 outputnya. Oke, add. Nah, kita kasih normal, kita kasih relaynya adalah yang milik DN ini. Dalam hitungan 7 detik DN akan aktif. Kita kasih, kita fill filenya, kasih T, kita kasih DN, dan oke. Nah, sekarang kita coba ya, kita tekan tombol play. Nah, kita coba start. Nah, K1 akan langsung dengan hubung bintang dalam waktu 7 detik. Perhatikan di sini, maka K1 akan off berganti menjadi K2. Kita ulangi sekali lagi ya. Perhatikan, kita menekan tombol start, KT aktif dan K1 aktif. Motor listrik start menggunakan start bintang. Dalam hitung 7 detik maka K2 akan on buat mengganti hubung bintang menjadi hubung delta. Yang bintang K1 off ganti K2 on. Start, bintang jalan dalam waktu 7 detik, K1 off ganti K2. Nah, ini akan jalan terus. Ini akan berhenti kalau kita menekan tombol stop. Nah, kita lagi menekan tombol stop. Nah, ini stop ini aktif, maka arus akan menghentikan KT dan timer on akan off, begitu juga motor akan off. Kita coba apabila ini sudah start, ada kendala di motor listrik, kita tes overloadnya. Overload kita nyalakan. Nah, overload putus, maka semua akan putus. Untuk menyalakan kembali overload harus direset. Kita reset, sudah baik, buat start lagi. 7 detik akan, perhatikan, 7 detik akan on. Oke, demikian tutorial PLC Ladder Simulator 2. Semoga bermanfaat.